Sekarang kita ada promo nih. Promo? Ya. Berarti satu kali akupresur gratis besoknya ya dokter ya? Jadi memang promo kita untuk bukan hanya akupresur saja, tapi juga untuk layanan-layanan lain. Oke. Jadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Apa kabar kita semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, seperti biasa kita akan membahas mengenai seputar dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai akupresur pada keluhan mual muntah. Nah, untuk itu Sobat Healthies, kami sudah mendatangkan narasumber yang akan menemani saya untuk membahas itu semua. Tentunya Sobat Healthies pasti penasaran kan, siapa sih narasumber saya kali ini? Kalau begitu Sobat Healthies, langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini, yaitu Dr. Fajrul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Ya. Selamat pagi. Aduh, semangat ya dokter ya. Semangat terus. Semangat banget. Apalagi menyapa Sobat Healthies ya. Semoga juga Sobat Healthies pagi ini tetap semangat untuk beraktivitas ya dokter ya. Nah, di tengah kesibukan dokter saat ini, sekarang dokter lagi kegiatannya apa saja sih dok? Ya, jadi keseharian saya di BKTM Makassar, jadi sebagai dokter umum, kemudian juga sebagai asisten manajer pelayanan medik, penunjang dan keperawatan. Nah, selama di BKTM kita itu sebagai dokter kita melakukan tugas fungsi kita sebagai dokter, kemudian seperti jaga di poliklinik, kemudian di BKTM juga ada UGD. Selain dari pelayanan konvensional, kita juga pelayanan tradisional. Jadi kita peran kita di pelayanan kesehatan tradisional itu kita melakukan pemeriksaan, kemudian seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita menegakkan diagnosis. Setelah itu kita memberikan pilihan kepada pasien apakah pasien ini mau diterapi dengan tradisional atau dengan konvensional. Oke, baik dokter. Nah, sebagian mungkin Sobat Healthies mungkin taunya itu akupuntur dokter. Betul. Nah, tadi kan dokter sudah panjang kali lebar nih menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja selama di UPF BKTM. Nah, akupuntur sama akupresur kan berbeda ya dokternya. Betul. Tapi istilah akupresur itu sebenarnya apa sih dokter? Jadi begini ya Mbak Putri, jadi perbedaan antara akupuntur dan akupresur itu, kalau akupuntur kita menggunakan atau stimulasi menggunakan perangsangan dengan menggunakan jarum, sedangkan akupresur itu dengan menggunakan teknik penekanan. Oke. Jadi titik akupunturnya kurang lebih sama Mbak Putri, cuma dia itu tadi stimulasinya saja yang berbeda. Ya. Oke, nah tadi juga dokter penekanan, kan tadi membahas mengenai penekanan. Kalau penekanan secara mekanik itu pasti dibedakan ya dokter ya, antara akupresur dengan pijat. Ya. Nah, bisa dokter jelaskan nih kepada Sobat Healthies, mungkin ada yang kurang tahu gitu dokter. Jadi apa sih perbedaannya akupresur dengan pijat? Ya, jadi kalau pijat itu secara menyeluruh, jadi memang secara tradisional pijat itu telah berkembang di Indonesia. Kalau akupresur itu bedanya dia ada landasan body of knowledge-nya. Jadi dia merupakan bagian dari ilmu akupuntur. Jadi pijatnya itu pada titik akupuntur. Nah, perbedaan jelasnya begini. Kalau misalnya kita sakit perut misalnya, sakit perut itu kalau untuk pijat bisa saja yang dipijat daerah perut. Tapi kalau untuk akupresur dia karena melihat keilmuan dari akupuntur tadi, titik akupresur untuk sakit perut itu bisa jadi ada juga di daerah tangan, di daerah kaki, bukan hanya di daerah perut saja, seperti itu. Dan tentu saja perkembangan sekarang tentang akupresur itu sudah banyak dilakukan penelitian dan memang terbukti aman dan bermanfaat. Ya, jadi berarti akupresur ini aman dan bermanfaat. Betul, ya. Untuk siapa saja, ya, tanpa betul. ada batasan sama sekali. Umur berapa dokter yang biasa melakukan akupresur ini? Adakah batasan anak-anak, dewasa, sampai lanjut usia? Ya betul. Jadi untuk akupresur ini kita berdasarkan referensi ya. Jadi itu mulai dari umur 2 tahun.
Dari umur 2 tahun? Iya benar, Oke. jadi 2 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun kita sudah bisa melakukan akupresur pada beberapa titik. Tentu saja ada perbedaan antara akupresur dengan anak-anak dan dewasa, Mbak Putri. Jadi pada anak-anak mungkin pemilihan titik akupresurnya lebih sedikit dibanding dewasa, seperti itu. Oke, kalau untuk bayi gimana dokter? Kalau bayi kita ke arah pijat. Oh pijat ya? Pijat. Jadi memang di bawah 2 tahun kita melakukan pijat bayi balita untuk meningkatkan kebugaran maupun mengatasi keluhan-keluhan ringan. Oke. Nah kalau untuk ibu hamil gimana dokter? Ya, kalau untuk ibu hamil, disinilah keunggulan dari akupresur, Mbak Putri. Jadi untuk ibu hamil itu akupresur ini aman. Ya. Aman untuk Aman. untuk ibu hamil ya? Ya betul, Oke. terkait dengan mual muntahnya. Tentu saja dilakukan apabila oleh tenaga terlatih, Mbak Putri. Jadi memang kita di BKTM selain kita mengajarkan klien atau pasien kita untuk melakukan akupresur mandiri, kita juga bisa memberikan pelayanan langsung ke pasien. Kalau untuk ibu hamil memang ada beberapa titik akupuntur maupun akupresur yang tidak boleh dilakukan perangsangan melalui penekanan, tapi ada pula yang bisa. Nah, salah satunya tentang mual muntah, itu ada beberapa titik yang sudah diteliti dan ternyata bisa membantu menurunkan keparahan dari mual muntah tersebut. Seperti itu, Mbak Putri. Oke, nah ada juga nih pertanyaan dari Sobat Healthies nih dokter. Gimana dengan Sobat Healthies yang mungkin ada insomnianya atau yang mungkin tidak jauh beda ya insomnia sama dengan kayak misalnya sakit kepala saudaranya gitu dokter. Iya, betul. Ini bisa dipraktekkan, ini apa sih dokter nih di depan saya tadi kayak mengganggu banget gitu ya. Pengen ditegur, tapi kalau saya tegur nggak akan bicara juga dokter. Jadi Oke. untuk untuk susah tidur ya, keluhan susah tidur atau sakit kepala. Jadi memang ada beberapa titik yang menjadi pilihan. Oke, ada beberapa titik yang mungkin bisa juga Sobat Healthies praktekkan di rumah ya dokter ya. Oke, silakan dokter. Jadi kalau untuk susah tidur ya, kalau untuk susah tidur ada namanya titik HT7 ya. HT7 itu HT itu dari kata heart ya. HT7 Ya. dari kata heart. Ya, Oke. ya, itu lokasinya di pergelangan tangan ya. Di sini kalau kita bisa lihat. Di sini. Ya, Oke. di pergelangan tangan ya. Ini pergelangan tangan kita di bagian depan itu sekitar 1 jari Oke. dari pergelangan tangan ke arah atas sumbu tubuh ya, itu ditekan. Itu ditekan berapa lama dokter? Itu Jangan bisa- sampai besok ya dok ya. Bahaya dong. Ya betul. Jadi Oke. kurang lebih 30 sampai 40 Oh, kali. kurang lebih 30 sampai 40 menit. Oke. Kalau 40 kali, Mbak. Oh, 40 kali. Iya, kalau kelamaan. Kelamaan. Ya. Oke dok. Jadi kalau untuk melakukan di rumah, ya, jadi memang kita ada batasan ya untuk yang kita ajarkan di rumah dan untuk dilakukan terapi di klinik. Jadi kalau untuk diajarkan di rumah bisa kita lakukan 30 sampai 40 kali penekanan. 30 sampai 40 kali penekanan. Ya. Oke. Yang ditekan yang mananya dok? Menggunakan jari apa? Bisa menggunakan jari kita sendiri. Jadi dengan posisi misalnya kita sambil duduk santai. Sambil duduk santai, iya, sambil duduk oke. santai, kita bisa cari titiknya di pergelangan tangan kita, kemudian kita lakukan tekan. Pada saat kita menekan itu kekuatan tekanannya itu sampai kurang lebih sepertiga kuku jari kita itu memutih. Sepertiga kuku jari kita memutih. Ya, Oke. Kita bisa tekan secara langsung, kemudian kita sebanyak 30 sampai 40 kali atau kita bisa tekan secara berputar. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Ya, ada beberapa titik lah untuk keluhan Insomnia? seperti itu, ya. Ada juga di daerah wajah ya, Iya dok. di daerah kepala ya, puncak kepala sini kita bisa tekan langsung. Sama Oh ya, antara alis ini ya dok. ya betul. Berarti di Jadi tengah. Oke. ya dari antara ujung alis bagian dalam itu diantaranya kita bisa tekan. Itu. Butuh berapa kali penekanan dok? Kalau untuk penekanannya, jadi kita seperti tadi ya, setiap hari kita tekan 30 sampai 40. Ya, 30 sampai 40 Oke. kali, ya. Itu yang insomnia. Terus Ya. yang sakit kepala gimana dok? Sakit kepala bisa titiknya ditambahkan, ada juga titik ekstra ya di sekitar di bagian luar dari mata kita ya. Jadi di situ ada titik ekstra 5, itu bisa ditekan. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini loh Sobat Healthies. Oke. Bisa. Oke. Nah, selain itu dokter, tadi dokter
tema kita kan sangat menarik ya dokter, mengenai akupresur terhadap mual muntah. Nah, bagaimana mengatasi akupresur keluhan tersebut? Kalau untuk mual muntah kita ada 2 titik pilihan ya. Titik pilihan kita itu yang pertama namanya titik PC6. Titik PC6, PC itu asal kata dari perikardium. Nah, jadi memang menurut ilmu tradisional Cina itu di tubuh kita ada jalur energi namanya meridian. Nah, salah satu meridiannya itu meridian perikardium, dan salah satu titik yang digunakan untuk mual muntah yaitu perikardium 6 atau bahasa Cina namanya Neikuan. Nah, itu lokasinya 3 jari dari pergelangan tangan kita. Jadi ini pergelangan tangan di bagian depan ya. Kalau posisi anatomis kita kan seperti ini ya, menghadap depan. Jadi kita cari 3 jari kita ke arah atas ya, ke arah atas sumbu tubuh. Kemudian ada 2 tendon di situ, ada 2 urat tendon di situ, kita lakukan penekanan. Ya, penekanan di kiri dan di kanan. Ya, seperti itu. Ini untuk kondisi mual muntah, bisa untuk ibu hamil, bisa juga untuk mual muntah yang lain. Ya, jadi mual muntah karena keluhan penyerta mah misalnya, atau dalam perjalanan misalnya, ataupun yang lain-lain. Terus ada satu titik lagi Mbak Putri, dia di bagian kaki ya, di bagian di bawah lutut ya. Jadi petukannya itu di antara mata lutut ya. Mata lutut ini kan tempurung lutut kita ya. Di sini ada 2 cekungan ya. Ya, di bawahnya ini sekitar 4 jari ke bawah, kemudian 1 jari ke arah luar tubuh. Di situ ada titik namanya ST36. ST itu asal kata dari stomach atau lambung. Salah satu titik akupuntur yang sering digunakan ya, bukan cuma hanya untuk keluhan-keluhan mual muntah, tapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lakukan penekanan seperti yang tadi. Jadi kita tekan sebanyak 30-40 kali setiap hari seperti itu. Oke. Untuk akupresurnya sendiri dok, kalau misalnya nih penderita yang tadi mual muntah itu harus berapa kali untuk melakukan akupresur di BKTM dokter? Ya, kalau untuk di BKTM kita punya pelayanan khusus tentang akupresur, di mana apabila ada klien yang memiliki keluhan, kita melakukan pemeriksaan dulu oleh dokter. Kemudian kita bisa pastikan apakah mual muntahnya ini memang akibat karena kehamilannya ataupun karena penyebab lain atau penyakit lain ya dok. Oke. Jadi kalau memang dia khusus karena kehamilannya, jadi kita biasa menggunakan pilihan titik seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan terapis di ruangan, kemudian itu bisa dilakukan sebanyak seminggu 2 kali atau 3 kali. Seminggu sekali? 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Oke. Itu seminggu 2 kali tergantung lagi ya dokter ya. Bagaimana tingkat kondisi dari pasien ya dokter ya. Biasanya dokter kalau melayani akupresur itu tingkat kesulitannya di mana saja dokter? Saat melakukan akupresur, tentunya di sini dokter berperan dalam memberikan seperti screening ya, seperti screening. Ya, jadi kita bisa memilih titik, memilih titik, kemudian kita juga bisa melihat kondisi pasien apakah ini boleh diakupresur atau tidak boleh diakupresur, kemudian berapa lama terapinya di follow up seperti itu. Jadi nanti ada tenaga fisioterapis yang lakukan untuk akupresurnya. Biasanya terapisnya itu melakukan akupresur sama dengan pasien itu berapa lama dokter? Kalau secara garis besar kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit. Tergantung keluhannya Mbak Putri. Tergantung keluhan ya dokter. Semakin banyak titiknya semakin lama Mbak Putri. Oke. Paling sering pasien berkunjung di BKTM itu dengan penyakit apa dokter? Untuk saat ini paling banyak itu keluhan muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu keluhan otot ya. Otot, oke. Jadi nyeri-nyeri kepala, nyeri tengkuk, kemudian nyeri punggung dan lain-lain ya, betul. Oke, nah biasanya juga pasien jika berkunjung di BKTM itu memilih apa sih dokter? Mungkin banyak pilihan ya dokter ya. Dari akupresur itu pijat dan segala macam, tergantung dari tingkat penyakit yang dialami oleh pasien. Perbedaan dari itu, akupuntur sama akupresur, biasanya orang lebih suka yang mana dok? Yang akupuntur kah atau akupresur? Ya, jadi
pengalaman kalau di klinik pasien itu sudah memiliki planning sendiri. Ya, sudah memiliki planning sendiri ketika datang. Saya mau terapi akupuntur nih, atau saya mau akupresur nih. Namun pada saat kita konsultasi di dokter, kita peran dokter di situ memberikan yang terbaik ke pasien. Jadi bilang, Ibu sebaiknya ini dengan akupuntur, sebaiknya ini dengan akupresur. Nah, kendalanya adalah apabila pasiennya takut sama jarum. Nah, jadi kalau pasiennya takut dengan jarum, opsi kita yaitu dengan akupresur. Wah, Sobat Healthies. Jadi kalau Sobat Healthies takut dengan jarum ya, Sobat Healthies langsung akan dialihkan ke akupresur. Tapi ingat, harus di screening dulu ya, bersama dengan dokter ataupun terapisnya. Nah dokter, kira-kira akupresur itu sakit nggak sih dok? Kalau dipijit kan ada beberapa titik tuh ya, yang tadi dokter jelaskan ada beberapa titik yang harus dipijat dan ada juga titik yang tidak harus dipijat. Tidak boleh. Oke. Ya. Jadi begini Mbak Putri, jadi kondisi setiap pasien berbeda-beda. Jadi ada yang ambang nyerinya tinggi, ada yang ambang nyerinya rendah. Nah, apabila pasien dengan sentuhan sedikit saja dia bisa merasa nyeri, jadi itu kita lakukan akupresur dengan gentle ya. Jadi memang makanya dengan melakukan akupresur itu kita lebih dengan menggunakan tangan, karena dengan menggunakan tangan kita bisa mengukur daya terima pasien terhadap tekanan itu seperti apa. Jadi kalau ada yang mungkin sedikit sentuhan saya sudah kesakitan, atau mungkin pas lagi tegang, nah itu biasanya pasiennya lebih mudah terasa sakit. Tapi kalau yang sudah biasa ya kita ini aja. Oke. Akupresur untuk BKTM Tajudin Halid Makassar ini melayani setiap hari apa dok? Dari Senin kah atau sampai dengan Minggu, atau mungkin ada hari-hari lain untuk penanganan akupresur? Ya, jadi kita di BKTM melakukan pelayanan dari hari Senin sampai hari Sabtu, Mbak Putri. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu jam berapa dokter pelayanan? Kami buka itu jam 8, kemudian kita tutup pelayanan jam 4. Namun karena pendaftaran mungkin sekitar jam 3, Mbak Putri. Oke, berarti jika Sobat Healthies ingin berkunjung ke BKTM, ingin melakukan akupresur, itu tidak ada antrian online, mungkin langsung aja datang. Dan akupresur ini, satu lagi pertanyaan saya dokter, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Sobat Healthies. Ini di cover BPJS nggak sih dokter? Ya, jadi kami di BKTM ya ada sosial media, kemudian ada nomor kontak untuk bisa melakukan reservasi. Ya, jadi pasien bisa dengan mudah kontak dengan admin kami untuk reservasi, terutama di layanan-layanan spa ya, atau maupun akupresur, atau bisa datang langsung. Ya, kalau datang langsung kita bisa diarahkan dari depan langsung di gedung untuk melakukan pelayanan mendapatkan pelayanan akupresur ini. Kemudian untuk yang BPJS ya, karena untuk saat ini kita belum bekerja sama, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berusaha untuk baik dari BPJS maupun asuransi lainnya. Oke. Nah, kalau misalnya Sobat Healthies nih mau jadi member, ada potongan diskon nggak sih dokter? Ya, benar. Jadi kebetulan untuk sekarang kita ada promo nih. Promo? Ya. Berarti satu kali akupresur gratis besoknya ya dokter ya? Jadi memang promo kita untuk bukan hanya akupresur saja, tapi juga untuk layanan-layanan lain. Oke. Ya, bisa dilihat nanti di sosial media kami ya, di klinik BKTM, seperti itu Mbak Putri. Oke, terima kasih banyak Dokter Fajrul Fala sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya. Karena kami tahu Dokter Fajrul ini banyak sekali pasien yang menunggunya untuk akupresur ya dokter ya. Oke, dan terima kasih juga untuk para Sobat Healthies yang selalu mendukung kami dengan memberikan masukan berupa saran dan juga mengunjungi website kami di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar, dan jangan lupa untuk mengunjungi juga media sosial kami. Semoga tayangan ini dapat membantu Sobat Healthies untuk memperoleh informasi yang diinginkan, terkhusus untuk akupresur ya dokter ya, jika mengalami keluhan mual dan juga muntah. Dan Sobat Healthies, jangan lupa saksikan terus program kami, yaitu Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.